Oke, dilanjut ya Mas. Siap, Tadi siap. kan saya bertanya gitu kan, ketika anak muda ini melakukan kesalahan gitu kan, seperti yang terjadi yang lagi ramai itu. eh, ini kan sebenarnya pengalaman yang berharga buat mereka begitu ya Mas, karena ini adalah sesuatu yang tidak kita dapatkan mungkin di manapun gitu kan, di sekolah manapun. Nah, kalau dari Ya. pandangan Mas Handinata sendiri, seperti apa Mas terkait dengan mungkin keinginan anak muda yang terus mencoba hal baru dan kemudian mengambil kesempatan yang Ya. ada di depan mata tanpa memikir resikonya? Kalau dari kacamatanya Mas Handinata, seperti apa Mas? Oke. Oke, yang pertama satu ya kondisi seperti saat ini bukan pembelajaran untuk yang menjadi pelakunya ya, tetapi tentunya untuk kita semua masyarakat Indonesia. Karena kalau nggak pernah terjadi seperti ini, kita nggak belajar. Itu yang pertama. Tetapi dengan kondisi seperti ini, sebetulnya kita nggak boleh juga takut untuk mencoba. Kenapa? Kalau kita mau sukses, kita harus mencoba hal yang baru. Berarti ada dua kemungkinan ya. Kita bisa berhasil, kita juga bisa gagal. Nah, tetapi tentunya adalah ketika kita mau mencoba, jangan cuma modalnya nekat. Ya, ini memang kadang beda tipis ya. Kalau nekat tuh dibilang berani, tapi jangan cuma asal nekat tanpa dasar ya. Tetapi sebelum kita ngambil keputusan, kita ada baiknya ya mempelajari terlebih dahulu, ya menyelidiki terlebih dahulu, ya. Dan saya mungkin ingin sharing, kalau untuk teman-teman yang masih sangat pemula, nah tentunya kalau ketika mengambil keputusan itu kan nggak ada dasar yang kuat gitu ya. Ada baiknya kita memang harus mencari apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu seorang figur yang bisa kita belajar dan bisa kita ajak sharing gitu ya, supaya kita bisa dapat pandangan-pandangan dari orang yang lebih berpengalaman daripada kita, seperti itu. So mencoba gagal nggak ada masalah, karena kenapa? Kalau kita nggak pernah mencoba ya kita hanya diam di tempat ya, seperti itu sih kak. Ya, jadi gagal itu nggak apa-apa gitu ya Mas, karena itu Nggak jadi apa-apa. pelajaran buat kita. Cuman kita harus mencari mungkin mentor gitu ya, ketika kita Ya, mungkin bahasa kerennya sekarang melakukan. mentor ya. Oke, Betul, siap. Jadi kita apa ya, tidak terjebak mungkin ya di dalam satu kondisi yang betul, akhirnya nanti betul, menjerumuskan kita sendiri gitu ya Mas ya. betul, Oke. betul, betul. Kemudian Mas, kadang-kadang kan ini kan sebenarnya mungkin yang resiko-risiko yang mungkin yang nggak dipikirkan sama anak-anak muda itu kan kadang-kadang eh, memang mungkin kalau kalau dilihat mungkin kalau resiko ke depannya mungkin mereka nggak tahu akan separah itu mungkin gitu ya Mas, mungkin kayak sekarang gitu kan yang akhirnya Ya, berurusan sama masalah hukum gitu ya kan Mas. ya, Nah, ya, ya. selain faktor resiko yang mungkin kadang tak terlihat gitu ya Mas sama anak muda, apalagi sih Mas biasanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan yang membuat Oke, mereka mungkin ya, kalau kesulitan untuk meraih kesuksesannya begitu Mas. oke, satu ya, makanya kita harus belajar sudut pandangnya itu bukan cuman soal finansial ya. Ya, kalau saya juga belajar dari banyak orang-orang sukses itu, kalau tujuannya kita finansial, kita pasti akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuan finansial kita. Ya. Tapi kalau kita sudah punya pondasi yang kuat, apalagi tujuan kita bukan cuma mau kaya, tapi sukses, kita pasti akan lebih bijak dalam mengambil keputusan. So mungkin menurut saya yang paling penting adalah kesalahan yang mungkin harusnya nggak diulangi adalah kita harus punya arah yang jelas dulu sih menurut saya. Karena banyak anak muda nih kenapa kok mudah ikut karena mereka nggak punya tujuan dan arah yang jelas. Pengennya cepat, tapi tujuannya nggak tahu kemana. Ya ibarat kata kita naik mobil Ferrari, tapi nggak ada tujuannya. Pasti kan kita muter-muter ya. Lebih baik kita mungkin naik mobil biasa-biasa saja, ya. Yang terkesan kayaknya kok lambat banget, kok kayaknya kamu ini ketinggalan informasi. Ya mungkin sekarang ada yang namanya istilahnya FOMO ya, first of missing out ya. Jadi teman kesini ikut kesini, padahal kita nggak tahu tujuan kita tuh mau kemana. Jangan-jangan tujuan kita dengan tujuan mereka nggak sama. Mending cari yang nggak terlalu cepat, tetapi arahnya benar. Nah, bagaimana cara cross-check-nya? Coba cross-check ke 8 aspek tadi. Apakah yang kita lakukan ini benar-benar membangun ke 8 aspek tadi? Gitu. Itu sih. Jadi perlu dicari dulu tujuan. Karena anak muda ini kan rata-rata tujuannya nggak jelas ya. Apalagi yang misalnya nih ya, pengalaman saya kalau masih mahasiswa ya, tujuan kuliah aja kadang nggak paham gitu ya. Apalagi tujuan hidup gitu ya. Tujuan kuliah aja nggak paham, apalagi tujuan hidup. Makanya ya ini sih kalau pengalaman saya secara pribadi saya juga punya komunitas cukup besar di Indonesia dan saya juga suka ya dengan bidang pengembangan manusia. Jadi saya juga membantu teman-teman yang masih muda ini mengembangkan diri, punya tujuan yang jelas. Rata-rata ya mereka yang
sulit sukses di usia muda, mereka pertama tuh nggak tahu mereka tuh tujuannya mau kemana gitu. Sehingga mereka coba-coba semua, ya akhirnya gagal coba lagi gak masalah. Cuman poin penting nggak punya tujuan itu. Kalau tujuannya nggak punya, ya mau coba cara apapun pasti nggak nyampe karena nggak punya tujuan yang jelas. Seperti itu sih kak. Jadi harus punya Oke, jadi tujuan yang kita harus jelas dulu. ya Mm-mm. tujuannya yang paling penting gitu ya Mas ya. Jadi ketika kita mau Ya, mulai gitu mungkin kita harus tahu dulu tujuan kita ini mau kemana gitu ya. Sebelum kita masuk ya, ke dalam setuju. angkot begitu ya kita tahu nih tujuan angkotnya mau Ya, kemana supaya kita nggak betul. kesasar gitu lah ya Mas ya. Gitu Ya, begitu ya. setuju. Nah kalau saya boleh tanya juga Mas, kalau dari 8 aspek sukses tadi dari Mas Ninata ini, apakah semuanya harus kita capai di waktu yang bersamaan, ataukah kita bisa satu persatu begitu Mas pencapaiannya mungkin, atau kita bisa mencapai apa dari karir dulu, kemudian dari kesehatan dulu, kemudian keluarga, atau kita harus mencapai semuanya dalam satu waktu gitu Mas? Oke, memang kalau dalam satu waktu memang nggak memungkinkan ya. Tetapi kita harus punya keseimbangan di sana. Jadi contoh nih, contoh kalau kita sudah terlalu fokusnya cuma cari duit aja ya, kita harus ingat, wah kita harus punya waktu untuk keluarga. Jadi menurut saya ini ada satu bagan ya. Bagannya sebenarnya bentuknya lingkaran. Lingkarannya ada sisi 8 ya, ada 8 garis gitu ya. Setiap garisnya itu ada 8 aspek tadi. Kita coba cross check deh. Secara finansial kita sekarang di angka berapa? Kalau di angka 10, ya mungkin kita ada waktunya nih cross check. Apakah kita hari ini sudah mulai menjaga kesehatan? Jadi memang bukan dalam satu waktu yang bersamaan, tetapi 8 aspek ini bisa jadi panduan kita. Supaya kita ingat, nggak cuman fokus di satu, habis-habisan tapi melupakan yang lain. Seperti itu. Memang ya. Yang lebih menarik itu adalah ketika yang terlihat tuh penghasilannya gede gitu ya. Rumahnya mewah. Padahal menurut saya ada sesuatu yang lebih penting daripada itu. Ya, 7 aspek yang lain sih. Yang mungkin tidak banyak orang bisa lihat. Seperti itu. Oke, jadi yang mungkin Itu yang sih. nggak diperlihatkan ya kayak kesehatan gitu ya Mas ya, sama Ya, hubungan dengan keluarga, kemudian spiritualnya juga yang nggak terlihat itu sebenarnya juga betul. salah satu aspek kesuksesan dalam hidup kita gitu ya Mas ya. Betul. Nah Setuju. Mas, balik balik lagi kalau yang tadi ketika anak muda salah melangkah gitu ya Mas ya, mungkin ada yang juga teman-teman mungkin yang karena pandemi kemarin gitu akhirnya usahanya tutup, akhirnya harus mulai dari awal lagi. Nah, supaya bisa bangkitnya nih Mas ketika kita sudah berada di titik terendah dalam hidup kita gitu ya, untuk kita bisa bangkitnya lagi supaya kita mau untuk apa ya, untuk kembali mencapai tujuan kita, itu sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan Mas? Oke, satu kata untuk menjawab pertanyaan ini ya Kak ya. Saya juga mengalami banyak sekali konsultasi daripada teman-teman di komunitas saya tentang masalah yang serupa ya. Wah, saya sudah jatuh, down, saya mau kembali lagi gimana, saya mau bangkit lagi gimana, apa harus coba jalan baru. Satu pesan saya itu satu, harus punya respon yang positif. Jadi respon kita terhadap kondisi kita itu yang jauh lebih penting daripada masalah itu sendiri. Kok bisa? Contoh ya, saya pegang satu prinsip ya. Namanya orang hidup itu pasti berproses. Namanya proses itu antara kita lahir sampai kita nanti meninggalkan dunia ini. Oh, mungkin bahasanya kok terlalu dalam nih, Kak, ya gitu ya. Gak apa-apa, tapi ini mungkin filosofi yang saya pegang juga ya. Proses itu dari orang lahir sampai orang meninggalkan dunia ini. Nah, itu kalau kita di rumah sakit, itu ada namanya alat ECG ya, untuk melihat detak jantung ya. Kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Nah, ketika kita turun, berarti ada waktunya kita akan naik. Itu membuat kita lebih mawas diri. Contoh, Anda lagi down, fokus. Wah, respon. Wah, berarti hari ini saya punya masalah, saya diizinkan untuk belajar sesuatu dari masalah yang saya alami, tapi tidak lama lagi saya pasti akan naik ke depan, ke atas. Karena saya masih hidup ya. Tapi ini pesan untuk juga yang lagi jaya sekarang. Oh, saya uangnya banyak, secara karir meningkat, dan lain sebagainya. Semua lagi di atas. Harus lebih bersyukur. Apa ya, harus lebih berwaspada. Kenapa? Karena kadang kita bisa juga jatuh ke bawah, benar nggak? Jadi selama ini ya, poin pentingnya adalah respon yang benar. Jadi apapun masalahnya, apapun prestasinya, harus punya respon yang positif, ya. So kita itu hidupnya ya memang nggak gampang ya. Cuma ini pembelajaran khususnya anak muda biasanya kalau lagi down sulit bangkit ya. Nah, coba ingat poin yang saya pelajari selama saya juga menjalankan usaha saya, membimbing komunitas saya, yaitu respon. Karena beda respon beda hasil, ya. Jadi Seperti itu. gimana kita Tinggal merespon bagaimana keadaannya sendiri ya ya, Mas ya.
bagaimana kita bisa melihat mengganti kacamata kita ya supaya lebih positif, karena kondisi di luar sana nggak bisa kita rubah. Yang bisa kita rubah adalah cara melihat kita, seperti itu. Respon Betul. Jadi positif kita yang hanya paling penting. bisa merubah yang apa yang ada di dalam diri kita gitu ya, Mas, hanya karena itu yang Betul, hanya yang bisa kita kuasai itu satu-satunya itu ya gitu ya. Jadi anak betul, pun mungkin kita nggak bisa gitu kuasain gitu ya karena mereka adalah betul, betul, punya jiwa sendiri, punya raga sendiri gitu ya. Nah, betul, betul. berarti yang dibutuhkan itu adalah mungkin optimis gitu ya, Mas. Pemikiran yang Yes, optimis kalau respon kita sedang di positifnya, bawah kita betul. ya. Jadi kita Ya, bisa pasti kita bakal naik lagi begitu ya. Jangan sampai nantinya kita jadi ya, down terus gitu kan akhirnya malah jadi bisa jadi ya naudzubillah menjadi kita mungkin depresi dan akhirnya betul, usahanya gagal terus gitu kan. Nah, itu jangan sampai betul. terjadi sama kita sehingga kita harus punya pikiran yang optimis gitu ya Mas. Ya, Oke nih Mas, tapi kayaknya saya tadi membuka tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya ke Mas Aminata, silakan dituliskan di kolom komentar. Kalau pertanyaan dari saya Mas satu lagi Mas, mungkin kemudian apakah ketika kita sudah sukses gitu ya Mas ya? Sebenarnya ketika kita sudah merasa sukses di usia muda gitu kan, karena kalau saat ini dilihat banyak gitu kan contoh-contoh sukses di usia muda gitu kayak CEO Tokopedia, Gojek dan ya, lain-lain ya, itu ya, ya, semuanya ya, adalah anak-anak muda yang berhasil membangun usahanya gitu ya. ya. Gimana caranya kita untuk mempertahankan? Karena menurut saya mempertahankan itu lebih berat ketika kita daripada kita membangun gitu Mas. Kalau Betul, dari betul. pandangan Mas Andinata seperti apa? Makanya ya, makanya kita perlu yang namanya sebuah karakter ya. Jadi untuk mempertahankan sebuah kondisi dan terus naik itu kita perlu yang namanya karakter. Nah, memang karakter ini harus kita bangun ya. Makanya yang saya pelajari selama ini, saya pribadi dulu terus belajar gimana caranya. Kenapa ya ada orang yang suksesnya cepat tiba-tiba jatuhnya cepat ya. Ada orang yang suksesnya itu kok bisa naik terus. Ternyata perbedaan antara mereka adalah mereka punya karakter ya. Karakter inilah yang membuat mereka tetap bisa bertahan. Itu sih Kak. Karakter disiplinnya, karakter persistennya ya, konsistensinya, tidak mau menyerahnya ya, optimismenya seperti itu. Itu sih yang Berarti mungkin bisa di ya. ini berarti termasuk dalam aspek sukses dalam pengembangan diri mungkin ya Mas ya. Ya, jadi pengembangan Dari diri, benar. Jadi kembali lagi ke roda 8 aspek tadi itu sih. Jadi ketika kita sudah sampai di posisi puncak, ya terkadang ya apa yang kita mau cari lagi gitu ya. Contoh, mungkin contoh nih, simpelnya dulu ketika saya masih mahasiswa, pegang uang 5 juta itu kayaknya jarang-jarang banget ya. Kan uang sakunya pas-pasan gitu ya. Ketika kita sudah capai angka 5 juta itu jadi biasa gitu ya. Kita pengen yang lebih tinggi lagi. Jadi ketika sesuatu yang kita capai itu jadi sesuatu yang biasa. Nah, bagaimana kita bisa terus berkembang ya? Kita harus punya pengembangan diri. Dan memang ya, tidak semua orang itu memutuskan untuk mengembangkan dirinya. Makanya di sini satu poin mungkin ya, bagaimana kita bisa terus mengembangkan diri. Kalau yang saya lakukan adalah saya terus mencari komunitas-komunitas yang positif ya, terus cari teman-teman yang lebih daripada saya secara aspek kesuksesannya supaya saya bisa belajar terus gitu. Gitu sih. mungkin mencari juga lingkungan gitu ya Mas ya untuk Betul, mensupport kita gitu ya. betul. Setuju. Oke, baik Mas Andinata. Ini kayak pertanyaan saya sudah habis semua nih teman-teman. Kayaknya belum ada pertanyaan. Mas Andinata boleh mungkin sebagai penutup kata-kata penutupnya buat teman-teman kita yang menonton pada siang hari ini. Oke, ya mungkin ini bukan sebagai penutup ya, mungkin next kita bisa sharing lagi ya. Ya Bisa mungkin bisa Mas. pesan tentang apa yang kita sharingkan pada siang hari ini ya, sukses itu di usia muda sangat mungkin. Ya, jangan berpikir sukses itu hanya untuk segelintir orang yang punya privilege. Setiap orang punya kesempatan yang sama untuk sukses. Modalnya kita harus punya mindset yang positif ya, supaya punya mindset yang positif kita harus punya komunitas yang positif. Dan jangan punya mindset ingin cepat sukses secara instan. Ingat, harus berproses. Proses itu ada up and down ya. Jadi kalau hari ini Anda sedang down, ingat respon positif, sebentar lagi Anda akan up. Kalau Anda sekarang lagi up, ya jangan sombong ya. Harus tetap mawas diri ya, rendah hati karena kita nggak pernah tahu ya roda itu terus berputar. Dan sebagai penutup ya Kak ya, eh, kondisi saat ini ya kita bisa sukses sebelum usia 30 tahun ya, karena saya pribadi juga punya satu komunitas ya, bagaimana Anda bisa sukses
sebelum usia 30 tahun. Ya, dengan cara apa? Ya, dengan cara Anda masing-masing. Yang paling penting Anda punya mindset, mentor, dan komunitas yang mendukung. Nah, kalau Anda sudah punya ketiga-tiganya, ya, saya yakin ya cepat atau lambat lah ya, masalah waktu tuh tujuan Anda pasti akan tercapai. Seperti itu. Jadi intinya sukses itu juga berproses gitu ya Mas ya. Itu yang perlu diingat Harus. sama teman-teman sukses itu berproses. Baik, Ya, terima kasih Mas Andinata sudah mau meluangkan waktunya bersama Warta Ekonomi pada siang hari ini. Semoga sukses thank terus you. Mas buat semua usaha.